Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Revi Afian dari calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kebondalem Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif dapat tercipta dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau penghargaan dan hukuman, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Disiplin positif dapat diterapkan dengan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Disiplin positif membuat siswa dapat lebih memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat hukuman, paksaan maupun pujian. Diana Gosen menyatakan ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kedua motivasi ini adalah motivasi eksternal, di mana motivasi tersebut tidak berasal dari dirinya sendiri. Motivasi yang ketiga tergolong motivasi internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru dengan tingkatan tertinggi adalah posisi manajer, di mana pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Posisi manajer fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sebuah sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Kemudian, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya,
Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid. Budaya positif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, di mana murid merasa dihargai dan diberdayakan. Visi guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan menjadi warga negara yang baik. Nilai dan peran guru penggerak menekankan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Budaya positif dapat membantu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif. Guru dapat membangun hubungan yang positif dengan murid dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah ternyata selama ini saya masih banyak melakukan kesalahan terkait pemberian motivasi pada murid. Selama ini saya menganggap bahwa pemberian penghargaan dapat memotivasi murid, namun ternyata hal tersebut dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Selain itu, saya menganggap hukuman dapat meningkatkan disiplin, akan tetapi ternyata hukuman hanya membuat tidak nyaman pada murid. Perubahan yang terjadi adalah sekarang saya menyadari bahwa posisi guru sebagai penghukum itu adalah hal yang salah. Seharusnya guru memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Saya sering menghadapi siswa yang perbuatannya melanggar keyakinan kelas. Dalam menyelesaikan masalah, saya menerapkan segitiga restitusi untuk mencari jalan keluarnya bersama murid. Perasaan saya sangat senang karena saya menjadi termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya dalam diri murid sudah mulai termotivasi secara internal untuk melakukan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dan hal yang perlu diperbaiki, guru harus banyak belajar untuk dapat memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya sebagai penghukum. Akan tetapi setelah mempelajari modul ini, saya belajar memposisikan diri saya sebagai manajer. Tentu perasaan saya sangat senang dan tidak dihantui rasa bersalah, seperti pada saat saya sebagai penghukum karena harus memberikan konsekuensi dari setiap perbuatan. Jujur, selama ini saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi karena saya lebih banyak memposisikan diri saya sebagai penghukum. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah menjaga budaya positif tersebut agar tetap terjaga sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.